Halo semua, selamat datang di channel Tukang Coding. Baiklah, di video kali ini kita akan melakukan instalasi Bootstrap 5 di project yang nantinya akan kita kerjakan. Sebelumnya, dalam melakukan instalasi Bootstrap 5 ada dua cara. Yang pertama, menggunakan cara online, dan yang kedua, menggunakan cara offline. Di video ini kita akan membahas keduanya, baik itu online maupun offline. Tapi sebelum itu, langkah pertama yang harus kita lakukan alangkah baiknya kita membuat sebuah folder untuk sebagai wadah yang nantinya akan kita jadikan untuk mengerjakan proyek kita. Contohnya, di sini saya ingin membuat sebuah folder yang nantinya akan menjadi wadah proyek kita di desktop. Kemudian buat sebuah folder dengan nama website online. Bebas teman-teman mau buat apa, yang penting teman-teman ngerti. Kemudian dalam website online kita buat sebuah folder dengan nama CSS dan folder dengan nama JS. Dan kita buat juga folder dengan nama page yang nantinya akan menjadi tempat halaman-halaman yang ada di website kita. Selanjutnya kita buka text editor kita. Di sini saya menggunakan Sublime Text 3. Oke, kita close dulu project yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian kita pilih file, open folder. Kita buka folder yang telah kita buat tadi agar terbaca di text editor kita. Jadi namanya website online. Kemudian select folder. Setelah itu, di folder CSS ini, kita buat sebuah file dengan nama style.css. Kemudian kita save dengan nama style.css. Yang nantinya akan menjadi file untuk modifikasi CSS di website kita. Kemudian di dalam folder page kita buat contohnya index.html. .html. Oke, setelah folder project kita buat, langkah selanjutnya kita download Bootstrap 5 kita. Kita buka situs resminya yaitu getbootstrap.com. bootstrap.com. Oke, secara otomatis Bootstrap akan memberikan tampilan seperti ini. Dan versi yang terbaru akan langsung ditampilkan di website resminya. Di sini sudah di versi 5 beta 3. Tadi seperti yang saya bilang, ada dua cara yaitu offline dan online. Kita coba dulu instalasi dengan cara online. Pertama kita klik dokumentasi dari Bootstrap, kemudian introduction, itu kita ke bawah, scroll, cari yang namanya starter template. Nah, sintaks ini yang nantinya kita copy di halaman project kita. Kita klik copy aja, atau kita blok semua, klik kanan copy, atau copy, yang penting copy lah. Kemudian taruh di text editor kita. Kita taruh di halaman page di file index. Oke, seperti ini. Coba kita save. Kemudian kita lihat di browser kita. Nah, hello world. Kalau sudah muncul seperti ini, otomatis Bootstrap sudah berhasil diinstal dengan cara online. Kita juga bisa ganti, contohnya saya tukang coding. Kita refresh. Nah, saya tukang coding. Sudah berhasil. Ini berarti cara install secara online sudah berhasil. Sangat simpel bukan? Banget. Tinggal copy paste terus mainkan. Selanjutnya kita gunakan cara offline.
Cara offline, kita ke get started lagi, kemudian download. Nah, di sini ada compile CSS and JS. Nah, di sini yang kita akan download. Ini merupakan file CSS dan JS JavaScript-nya Bootstrap. Kita download. Oh, cuma 1,5 MB, kecil kok, nggak besar. Download. Kita letakkan di project kita. Desktop. Udah website online. Nah, kita letakkan di sini saja. Save, kemudian download. Oke, sudah selesai sepertinya. Kita buka. Nah, udah selesai, udah muncul. Ini format RAR. Kita harus ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak here aja. Oke, ini kita buang aja karena udah nggak perlu lagi. Dalam folder Bootstrap tadi, terdapat dua folder lagi, CSS dan JS. Nah, kenapa sebelumnya kita membuat folder CSS dan JS? Nah, gunanya untuk menampung hasil downloadan kita gitu. Jadi, semua folder di Bootstrap, folder CSS di Bootstrap, kita copy, kemudian kita taruh di folder project CSS kita. Kita pastikan. Oke. Sama, JS juga gitu. Kita copy semua, kemudian kita pastikan di JS. Oke, selesai. Kemudian kita back. Nah, folder Bootstrap ini yang kita download udah nggak dipakai lagi, boleh kita buang. Kemudian kita balik ke text editor. Nah, kan udah muncul kan text editor. Kemudian di halaman HTML, nah ini kan tadi cara install secara online. Bootstrap-nya kita panggil linknya kan, link secara online. Terus JS-nya juga kita panggil link secara online. Kalau kita menggunakan cara offline, kita import file CSS yang sudah kita download tadi. Dengan cara biasa kita linkkan seperti ini. Tuh. Kemudian ini kita arahkan ke file yang bernama bootstrap.css. Nah, file bootstrap.css. Nah, ini. Oke, kemudian kita taruh di sini. CSS, folder CSS, slash bootstrap.css. Oke, otomatis sudah berhasil diinstal untuk bagian CSS-nya. Coba kita open di browser. Apakah sudah berubah? Oh, belum berubah. Kenapa? Karena yang JavaScript-nya belum kita ubah juga. Coba kita ubah. Hapus bagian ini sampai sini. Kemudian ini juga dihapus. Lalu arahkan ke file bootstrap.js. css/bootstrap.js. Kita save, kemudian coba kita lihat di browser. Oh, masih belum berubah. Oh iya, sorry teman-teman. Jadi kan ini kan file index.html berada di dalam folder page. Jadi kita harus keluar dulu satu folder, kemudian masuk ke folder JS. Jadi kita keluar dulu satu folder, caranya titik 2 kali slash, kemudian di sini juga titik 2 kali slash. Oh sorry, ini bukan CSS, tapi JS. Kemudian coba kita save, lihat di browser. Nah, sudah berhasil. Otomatis Bootstrap-nya sudah berhasil di-install. Langkah selanjutnya kita download yang namanya Popper.js. Pilih yang paling atas, kemudian di CDN ini kita copy, kemudian paste, enter. Nah, di sini kita klik kanan aja, kita save as, kemudian kita simpan di
project kita di folder JS. Namanya biarkan aja seperti ini, popper.min javascript, kemudian save. Setelah itu ke text editor, kita import lagi tadi yang popper.js. Nanti aja ini popper.min.js. Oke, yang bawah ini kita buang aja karena nggak kita pakai juga. Kemudian seperti ini, coba kita lihat di browser. Oke, sudah jadi. Sampai di sini proses instalasi Bootstrap menggunakan cara online dan offline sudah berhasil. Tapi di video kedepannya saya akan menggunakan cara instalasi online. Karena apa? Biar mudah aja. Kita masuk ke introduction. Kemudian pilih started template, kita copy aja. Nah, ini kita hapus saja, kemudian kita pastikan di sini. Coba, contohnya tukang coding. Kita save, kita open browser. Oke, otomatis langsung berubah. Untuk catatan, kalau kita ingin menggunakan metode online, kita wajib terhubung ke internet. Karena semua data akan diambil secara online dari Bootstrap. Untuk selanjutnya kita akan mulai pembuatan project, dimulai dari pembuatan halaman login. Nanti akan saya lanjut di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup cara download dan install Bootstrap secara online dan offline. Mudah-mudahan semua teman-teman bisa melakuinya sesuai dengan apa yang telah saya contohkan tadi. Baiklah, mungkin di video ini cukup sampai di sini. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.